Halo sahabat-sahabatku yang luar biasa, para inspirator sejati. Apa kabar kalian hari ini? Saya benar-benar berharap dan mendoakan semoga setiap detiknya dipenuhi dengan kebahagiaan yang melimpah, kesehatan prima yang tiada tara, dan kelancaran luar biasa dalam setiap urusan yang sedang kalian jalani. Senang banget bisa ketemu lagi sama kalian di sini. Rasanya seperti reuni dengan keluarga sendiri. Kalian memang bukan hanya penonton, tapi penonton terbaik, terhebat, dan paling suportif yang pernah ada. Terima kasih banyak atas waktu berharga yang kalian luangkan untuk hadir. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi saya. Nah, sebelum kita mulai ke inti pembahasan yang pasti akan sangat bermanfaat dan mengejutkan buat kalian, mohon dukungannya. Tolong like video ini. Jangan lupa tekan tombol langganan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan poin penting yang gak boleh terlewatkan. Dan jika video ini sangat membantu, Anda juga bisa memberikan dukungan melalui fitur super thanks di bawah. Siap? Mari kita mulai. Pernahkah kamu merasa ada orang yang sengaja ingin memancing reaksimu? Mereka melemparkan kotak-kotak tajam, menciptakan drama hanya untuk melihatmu jatuh. Tapi tahukah kamu, sebagai jiwa terpilih, kamu punya kekuatan yang luar biasa. Kekuatan itu bukan untuk membalas, tapi untuk tetap diam dan tenang. Mereka ingin kamu marah, sedih, atau frustrasi. Tapi saat kamu memilih untuk tidak memberikan reaksi apapun, saat itulah energi mereka berbalik. Kekuatan spiritualmu menciptakan perisai yang tidak terlihat. Mereka yang mencoba mengirimkan energi negatif, entah itu gosip atau bahkan niat buruk, seperti santet dari dukun, akan merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa. Keheninganmu adalah senjata terkuatmu. Mereka akan bingung, gelisah, dan akhirnya energi negatif itu kembali kepada mereka sendiri. Jadi, saat mereka menginginkan reaksimu, berikan mereka keheningan. Biarkan mereka merasakan ketidaknyamanan dari energi mereka sendiri. Itulah cara seorang jiwa terpilih memenangkan pertempuran tanpa harus berperang. Pernahkah Anda merasa bahwa ada orang-orang tertentu yang seolah-olah sengaja ingin memancing reaksi Anda? Mereka melempar umpan, mengucapkan kata-kata yang menusuk, atau melakukan tindakan yang provokatif hanya untuk melihat Anda meledak, marah, atau sedih. Mereka haus akan drama, dan reaksi Anda adalah bahan bakar bagi mereka. Ini adalah sebuah permainan energi yang sangat melelahkan, dan seringkali kita terjebak di dalamnya tanpa sadar. Hari ini kita akan membahas cara membalikkan keadaan, bukan dengan membalas, bukan dengan konfrontasi, tetapi dengan sebuah senjata yang jauh lebih kuat. Keheningan yang disengaja. Mereka ingin reaksi, kita akan memberi mereka ketidaknyamanan. Ini bukan tentang menjadi pasif. Ini tentang menjadi kuat secara spiritual. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita menjelajahi kedalaman jiwa dan kekuatan yang tersembunyi di dalam diri kita. Bagi Anda yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Jika Anda merasa terpanggil dengan topik ini, pastikan Anda menekan tombol subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama. Mari kita pahami dulu dinamika ini. Orang-orang yang terus-menerus mencari reaksi dari Anda seringkali beroperasi dari frekuensi yang rendah. Mereka mungkin merasa kosong, tidak berdaya, atau tidak puas dengan hidup mereka sendiri. Dengan memancing emosi negatif dari orang lain, mereka merasa mendapatkan secercah kekuatan atau kontrol. Reaksi Anda, entah itu amarah, tangisan, atau pembelaan diri, adalah validasi bagi mereka. Itu menunjukkan bahwa mereka berhasil memengaruhi Anda, berhasil menembus pertahanan Anda. Ini adalah bentuk vampirisme energi. Mereka menyedot energi positif Anda dan meninggalkan Anda dengan perasaan lelah, bingung, dan terkuras. Semakin besar reaksi Anda, semakin puas mereka. Mereka akan terus melakukannya selama mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ini adalah siklus yang harus diputus. Dan disinilah kekuatan keheningan masuk. Keheningan yang disengaja bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya,
Itu adalah demonstrasi kendali diri yang luar biasa. Saat seseorang melemparkan panah beracun berupa kata kota, dan Anda memilih untuk tidak menanggapinya, Anda tidak sedang menyerah. Anda sedang menyatakan, energi Anda tidak diterima di sini. Drama Anda tidak punya tempat dalam realitas saya. Bayangkan, ini seperti sebuah cermin. Ketika mereka memproyeksikan negativitas, reaksi Anda adalah cara Anda menyerapnya. Tetapi, ketika Anda diam, Anda menjadi cermin yang memantulkan energi itu kembali kepada mereka. Mereka melemparkan bola, dan alih-alih menangkapnya, Anda membiarkannya memantul kembali dan mengenai mereka sendiri. Ini adalah momen yang sangat tidak nyaman bagi mereka. Mengapa tidak nyaman? Karena mereka mengharapkan sebuah tarian. Mereka sudah menyiapkan langkah selanjutnya berdasarkan reaksi yang mereka antisipasi dari Anda. Ketika Anda tidak memberikan reaksi itu, seluruh koreografi mereka berantakan. Mereka dibiarkan berdiri sendirian di panggung, dengan sorotan lampu menyorot kebingungan dan niat buruk mereka. Mereka terpaksa berhadapan dengan energi negatif yang mereka ciptakan sendiri. Ini adalah sebuah tindakan spiritual yang mendalam. Banyak orang yang disebut sebagai jiwa terpilih, atau mereka yang sedang dalam perjalanan kebangkitan spiritual, sering menjadi target dari serangan energi semacam ini. Mengapa? Karena cahaya Anda terang. Cahaya Anda secara tidak sadar memicu kegelapan atau ketidakamanan pada orang lain. Mereka ingin meredupkan cahaya Anda agar mereka tidak merasa begitu buruk tentang kegelapan mereka sendiri. Dalam banyak tradisi kuno, termasuk praktik perdukunan atau spiritualitas Nusantara, konsep menjaga energi pribadi adalah hal yang fundamental. Serangan tidak selalu datang dalam bentuk fisik atau ritual gaib yang sering kita dengar, seperti santet atau guna-guna. Serangan energi yang paling umum dan sering terjadi justru melalui kata-kata, gosip, fitnah, dan provokasi emosional sehari-hari. Ini adalah bentuk santet modern yang menggerogoti jiwa secara perlahan. Seorang dukun atau praktisi spiritual yang bijak tahu bahwa pertahanan terbaik bukanlah serangan balik, melainkan benteng energi yang tak tertembus. Benteng ini dibangun dari kesadaran diri, kedamaian batin, dan kemampuan untuk tetap menjadi pusat badai. Ketika angin ribut fitnah datang, Anda tetap tegak, seperti pohon beringin yang akarnya mencengkeram bumi dengan kuat. Daun Anda mungkin bergoyang, tetapi batang Anda tidak akan patah. Jadi, bagaimana cara kita mempraktikkan keheningan yang penuh kekuatan ini? Pertama, sadari niat mereka. Saat seseorang mulai memprovokasi Anda, ambil jeda sejenak, tarik napas dalam-dalam. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya mereka inginkan dari saya? Seringkali jawabannya adalah reaksi. Dengan menyadari ini, Anda sudah setengah jalan menuju kemenangan. Anda beralih dari peserta drama menjadi pengamat yang sadar. Kedua, lepaskan kebutuhan untuk membela diri atau meluruskan cerita. Ini bagian yang paling sulit. Ego kita ingin berteriak, itu tidak benar, kamu salah. Tetapi pahamilah, orang yang ingin menjatuhkan Anda tidak tertarik pada kebenaran. Mereka hanya tertarik pada kekacauan. Penjelasan Anda hanya akan menjadi amunisi baru bagi mereka. Dengan diam, Anda mengirim pesan bahwa pendapat mereka tidak memiliki kuasa atas realitas Anda. Kebenaran Anda tidak memerlukan validasi dari mereka. Ketiga, kuasai bahasa tubuh Anda. Keheningan bukan hanya tentang tidak berbicara. Ini tentang memancarkan ketenangan. Jaga kontak mata Anda, tetap netral, tidak menantang, tapi juga tidak takut. Jaga postur tubuh Anda, tetap rileks, namun tegak. Jangan menyilangkan tangan sebagai tanda defensif. Cukup hadir di sana, dalam ketenangan Anda. Energi Anda akan berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Keempat, jika Anda harus merespons, gunakan respons minimal. Kadang-kadang, diam total tidak memungkinkan. Dalam situasi seperti itu, gunakan jawaban singkat yang tidak memberikan umpan emosional. Kalimat seperti, "Oh, begitu," atau "Terima kasih atas pendapatmu," atau sekadar anggukan kepala yang netral.
Sudah cukup. Ini mematikan percakapan tanpa memberikan mereka bahan bakar yang mereka cari. Anda mengakui bahwa mereka berbicara, tetapi Anda tidak terlibat dalam isi pembicaraan mereka. Saat Anda mulai melakukan ini, perhatikan apa yang terjadi. Awalnya, mereka mungkin akan meningkatkan provokasi mereka. Mereka akan mencoba lebih keras untuk mendapatkan reaksi. Ini adalah tes. Tetaplah teguh pada ketenangan Anda ketika mereka menyadari bahwa semua upaya mereka siap, bahwa dinding energi Anda terlalu kuat untuk ditembus. Mereka akan merasa sangat tidak nyaman. Ketidaknyamanan mereka adalah cerminan dari kekosongan batin mereka sendiri. Mereka dipaksa untuk merasakan kembali energi negatif yang mereka coba lemparkan kepada Anda. Mereka akan merasa bingung, frustrasi, dan akhirnya mereka akan pergi mencari target lain yang lebih mudah. Anda telah berhasil memutuskan siklus vampirisme energi. Anda telah menjaga kedaulatan jiwa Anda. Ini adalah sebuah praktik, sebuah latihan. Anda mungkin tidak sempurna pada awalnya, dan itu tidak apa-apa. Terkadang emosi akan tetap muncul. Kuncinya adalah menyadarinya, memaafkan diri sendiri, dan kembali ke pusat ketenangan Anda. Semakin sering Anda melakukannya, semakin kuat benteng energi Anda. Ingatlah, Anda adalah penjaga gerbang dunia batin Anda. Anda yang memutuskan energi apa yang boleh masuk dan apa yang harus tetap di luar. Orang lain mungkin melemparkan sampah ke arah pagar Anda, tetapi Anda tidak wajib membukakan gerbang dan mengundangnya masuk ke ruang tamu Anda. Kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa keras Anda bisa berteriak, tetapi seberapa tenang Anda bisa bertahan di tengah badai. Mereka menginginkan reaksi. Berikan mereka keheningan. Biarkan mereka tenggelam dalam ketidaknyamanan yang mereka ciptakan sendiri. Sementara itu, Anda tetap damai, utuh, dan berdaulat dalam cahaya Anda sendiri. Ini adalah seni perang spiritual tingkat tinggi, dan Anda memiliki semua yang Anda butuhkan untuk menguasainya. Pernahkah Anda merasa bahwa ada orang-orang di sekitar Anda yang sepertinya hidup hanya untuk memancing reaksi dari Anda? Mereka melempar komentar sinis, menyebarkan gosip, atau bahkan melakukan hal-hal yang turang-turangkan menjatuhkan Anda, seolah-olah mereka sedang menunggu pertunjukan dimulai. Mereka ingin Anda marah, sedih, atau defensif. Mereka haus akan drama, dan energi Anda adalah santapan lezat bagi mereka. Jika Anda sering mengalami ini, selamat. Mungkin Anda adalah salah satu jiwa terpilih yang memiliki energi spesial. Energi yang begitu kuat sehingga menarik perhatian mereka yang hidup dalam kegelapan. Hari ini, kita akan membahas sebuah senjata spiritual yang sangat ampuh, lebih kuat dari mantra atau ritual apapun, yaitu keheningan yang membuat tidak nyaman. Ini bukan sekadar diam biasa. Ini adalah keheningan yang disengaja. Keheningan yang penuh kekuatan, yang mampu membalikkan keadaan dan membuat para pemancing keributan itu justru merasa terganggu oleh ulah mereka sendiri. Ketika mereka mengharapkan ledakan emosi, Anda justru memberi mereka kekosongan. Dan dalam kekosongan itulah energi negatif mereka akan memantul kembali kepada diri mereka sendiri. Mari kita pahami dulu, mengapa mereka melakukan ini. Orang-orang yang gemar memprovokasi seringkali memiliki kekosongan dalam diri mereka. Mereka merasa tidak berdaya, tidak berharga, atau tidak terlihat. Satu-satunya cara bagi mereka untuk merasa kuat adalah dengan melihat orang lain jatuh. Dengan membuat Anda bereaksi, mereka merasa memiliki kontrol. Mereka merasa penting reaksi Anda, baik itu kemarahan, kesedihan, atau pembelaan diri, adalah validasi bagi mereka. Itu adalah bukti bahwa mereka berhasil memengaruhi Anda, berhasil menarik Anda ke level energi mereka yang rendah. Ini adalah bentuk vampirisme energi yang sangat umum terjadi. Sebagai jiwa terpilih, energi Anda itu murni dan terang. Ibaratnya, Anda adalah lampu yang menyala terang di tengah kegelapan. Cahaya ini secara alami menarik perhatian, termasuk perhatian dari ngengat energi, yaitu mereka yang tertarik pada cahaya
bukan untuk ikut bersinar, tapi untuk mencoba meredupkannya. Mereka iri dengan kedamaian Anda, dengan aura positif Anda, dengan pencapaian Anda, karena mereka tidak bisa atau tidak mau berusaha untuk mendapatkan cahaya mereka sendiri. Cara termudah adalah dengan mencoba memadamkan cahaya orang lain. Lalu, apa yang terjadi ketika Anda memutuskan untuk tidak memberi mereka reaksi yang mereka inginkan? Apa yang terjadi ketika Anda merespons provokasi mereka dengan tatapan tenang dan keheningan yang menusuk? Disinilah keajaiban terjadi. Anda menciptakan sebuah ruang hampa yang sangat tidak nyaman bagi mereka. Mereka sudah mempersiapkan diri untuk perdebatan, untuk pertengkaran, untuk drama. Mereka sudah menyiapkan skenario di kepala mereka. Ketika Anda tidak mengikuti naskah mereka, seluruh sistem mereka menjadi kacau. Keheningan Anda mengirimkan beberapa pesan yang sangat kuat. Pertama, Anda mengatakan, "Kamu tidak penting." Dengan tidak bereaksi, Anda menunjukkan bahwa apa yang mereka katakan atau lakukan tidak cukup signifikan untuk mengganggu kedamaian Anda. Ini adalah pukulan telak bagi ego mereka yang rapuh, yang membutuhkan validasi dari reaksi Anda. Kedua, Anda mengatakan, "Aku melihat niatmu." Keheningan yang tenang dan penuh kesadaran menunjukkan bahwa Anda tidak tertipu. Anda tahu persis apa yang mereka coba lakukan, dan Anda memilih untuk tidak ikut dalam permainan mereka. Ini membuat mereka merasa terekspos dan telanjang. Ketiga, dan ini yang paling penting secara spiritual, Anda melindungi energi Anda. Setiap kali Anda bereaksi dengan emosi negatif, Anda membuka celah pada perisai energi Anda. Anda membiarkan energi kotor mereka masuk dan mengontaminasi aura Anda. Dengan tetap tenang dan diam, Anda menjaga perisai energi Anda tetap utuh dan kokoh. Anda menolak untuk memberikan bahan bakar bagi api mereka. Tanpa bahan bakar dari Anda, api mereka akan padam dengan sendirinya. Mari kita bicara tentang konsep yang mungkin terdengar ekstrem bagi sebagian orang, yaitu santet atau serangan energi negatif. Di zaman modern ini, santet tidak selalu tentang dukun dan ritual di tengah malam. Bentuk santet paling umum adalah serangan psikis dan energi negatif yang dikirimkan melalui kata-kata, pikiran, dan niat buruk. Gosip, fitnah, komentar jahat di media sosial, itu semua adalah bentuk serangan energi. Tujuannya sama, membuat target merasa sakit, tidak berdaya, dan hancur secara mental maupun spiritual. Nah, keheningan yang tidak nyaman adalah salah satu bentuk perlindungan paling ampuh melawan serangan semacam ini. Bayangkan, energi negatif yang mereka kirimkan itu seperti bola lumpur. Jika Anda bereaksi, Anda menangkap bola lumpur itu dengan tangan kosong. Lumpur itu akan mengotori Anda, dan Anda akan sibuk membersihkannya. Tapi jika Anda tetap diam dan tenang, Anda menjadi seperti dinding kaca yang licin. Bola lumpur itu akan membentur dinding, tidak menempel, lalu jatuh dan mengotori si pelempar itu sendiri. Hukum karma bekerja dengan sangat efisien dalam situasi ini. Energi yang mereka kirimkan tanpa ada tempat untuk menempel akan kembali kepada sumbernya. Inilah mengapa seringkali setelah mencoba memprovokasi Anda dan gagal, orang-orang ini justru menjadi semakin frustrasi, marah, atau bahkan mengalami nasib buruk. Mereka terperangkap dalam energi negatif yang mereka ciptakan sendiri. Mereka menjadi korban dari racun mereka sendiri. Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Anda tidak perlu membalas. Anda hanya perlu menjaga kedamaian Anda, dan alam semesta akan membereskan sisanya. Mempraktikkan keheningan ini memang tidak mudah, terutama jika kita sudah terbiasa untuk membela diri. Ini membutuhkan latihan kesadaran yang tinggi. Saat provokasi datang, ambil napas dalam-dalam. Rasakan emosi yang muncul, mungkin marah, mungkin sakit hati. Akui emosi itu, tapi jangan biarkan emosi itu mengambil alih kemudi. Sadari bahwa reaksi impulsif adalah apa yang mereka inginkan. Lalu, buatlah pilihan sadar untuk tetap diam. Anda bisa menatap mereka dengan tenang, tanpa ekspresi,
Mungkin selama 2 atau 3 detik. Tatapan ini bukan tatapan menantang, tapi tatapan yang seolah-olah mengatakan, hanya itu saja. Kemudian, alihkan perhatian Anda. Lanjutkan pekerjaan Anda. Atau berbalik dan pergi. Kekuatan terbesar terletak pada kemampuan Anda untuk melepaskan diri dari drama mereka. Seolah-olah tidak pernah terjadi. Ketidakpedulian Anda adalah siksaan terbesar bagi mereka. Ingatlah, sebagai jiwa terpilih, misi Anda di dunia ini bukan untuk terlibat dalam pertarungan kecil yang tidak berarti. Misi Anda adalah untuk menjaga cahaya Anda tetap menyala terang, untuk menyebarkan energi positif, dan untuk berevolusi secara spiritual. Setiap kali Anda berhasil menahan diri dari reaksi negatif, Anda telah memenangkan sebuah pertempuran besar untuk jiwa Anda. Anda telah naik satu tingkat dalam perjalanan spiritual Anda. Ini bukan tentang menjadi pasif atau lemah. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kekuatan tertinggi. Dibutuhkan kekuatan yang luar biasa untuk tetap tenang di tengah badai. Dibutuhkan kedisiplinan spiritual untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Anda tidak diam karena takut. Anda diam karena Anda tahu permainan mereka, dan Anda terlalu bijaksana untuk memainkannya. Jadi, lain kali, seseorang mencoba memancing Anda, ingatlah ini. Mereka ingin reaksi. Berikan mereka keheningan. Mereka ingin drama. Berikan mereka kedamaian Anda. Mereka ingin Anda jatuh ke level mereka. Tetaplah berdiri tegak di level Anda yang lebih tinggi. Biarkan keheningan Anda menjadi jawaban yang paling keras. Biarkan ketenangan Anda menjadi senjata yang paling tajam. Biarkan mereka terperangkap dalam ketidaknyamanan yang mereka ciptakan sendiri. Sementara Anda terus berjalan maju dalam cahaya dan kedamaian. Anda adalah jiwa yang kuat, jiwa yang terpilih. Jangan pernah biarkan siapapun meredupkan cahaya Anda. Lindungi energi Anda dengan bijaksana. Gunakan kekuatan keheningan dan saksikan bagaimana alam semesta bekerja untuk melindungi dan membela Anda. Pernahkah Anda merasa ada orang yang sengaja ingin memancing emosi Anda? Mereka seolah menikmati saat Anda marah, sedih, atau frustrasi. Mereka melemparkan kata-kata menyakitkan, menyebarkan gosip, atau melakukan hal-hal yang dirancang khusus untuk menjatuhkan Anda. Mereka haus akan reaksi. Mereka ingin melihat Anda goyah. Tapi bagaimana jika saya katakan ada cara yang jauh lebih kuat untuk merespons? Cara yang tidak hanya melindungi kedamaian batin Anda, tetapi juga membuat mereka benar-benar kehilangan kekuatan. Caranya adalah dengan membuat mereka merasa tidak nyaman dengan keheningan dan ketenangan Anda. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang menguasai energi Anda sendiri. Ketika seseorang dengan niat buruk mencoba memprovokasi Anda, mereka sebenarnya sedang mengirimkan energi negatif. Jika Anda bereaksi dengan kemarahan atau kesedihan, Anda sebenarnya sedang menerima energi itu, mengolahnya, dan memberikannya kembali persis seperti yang mereka harapkan. Lingkaran setan ini akan terus berlanjut. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu kepuasan melihat Anda terpengaruh. Sekarang, bayangkan skenario yang berbeda. Seseorang melontarkan komentar sinis. Alih-alih membantah atau menunjukkan wajah kesal, Anda hanya menatap mereka dengan tenang, mungkin dengan sedikit senyum tipis, lalu diam. Keheningan itu sangat kuat. Dalam keheningan itu, mereka dipaksa untuk berhadapan dengan niat buruk mereka sendiri. Mereka mengharapkan ledakan emosi, tetapi yang mereka dapatkan adalah kekosongan. Kekosongan ini membuat mereka sangat tidak nyaman. Mereka mulai bertanya-tanya, kenapa dia tidak marah? Apakah kata-kataku tidak mempan? Kenapa dia begitu tenang? Ketidaknyamanan mereka adalah cerminan dari kegelapan batin mereka sendiri. Anda, dengan ketenangan Anda, bertindak sebagai cermin yang memantulkan kembali energi negatif yang mereka kirimkan. Energi itu tidak bisa menembus perisai kedamaian Anda, jadi ia kembali ke sumbernya. Ini adalah hukum universal. Apa yang Anda kirimkan akan kembali kepada Anda. Dengan tidak bereaksi, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga memaksa mereka untuk merasakan sendiri
racun yang mereka coba berikan kepada Anda. Konsep ini sangat relevan bagi jiwa-jiwa terpilih. Jiwa terpilih adalah mereka yang memiliki getaran energi yang lebih tinggi. Cahaya Anda secara alami menarik perhatian, baik yang positif maupun negatif. Ada orang-orang yang energinya lebih rendah, yang merasa terancam oleh cahaya Anda. Mereka tidak memahaminya, dan karena itu, mereka mencoba meredupkannya. Mereka akan mencoba segala cara untuk menarik Anda ke level energi mereka yang rendah. Provokasi adalah alat utama mereka. Jika Anda seorang jiwa terpilih, Anda mungkin merasa lebih sensitif terhadap energi di sekitar Anda. Anda bisa merasakan niat seseorang, bahkan sebelum mereka berbicara. Ketika energi negatif diarahkan kepada Anda, rasanya seperti serangan fisik. Naluri pertama mungkin adalah membela diri atau melawan. Tapi ingat, pertempuran ini tidak dimenangkan dengan pedang, tetapi dengan perisai. Perisai Anda adalah ketenangan batin, keyakinan diri, dan kesadaran spiritual Anda. Ketika Anda memilih untuk tidak bereaksi, Anda sedang menyatakan, permainanmu tidak berlaku di sini. Level energiku berbeda. Upayamu untuk menarikku ke bawah sia-sia. Ini adalah pernyataan kekuatan yang sunyi, namun bergema di alam spiritual. Mereka yang mencoba menyerang Anda akan menjadi bingung. Kekuatan mereka terletak pada kemampuan mereka untuk mengendalikan emosi orang lain. Ketika mereka kehilangan kendali itu atas Anda, mereka kehilangan kekuatan mereka. Dalam beberapa tradisi spiritual, ada istilah yang sering disalahpahami, seperti santet atau guna-guna. Terlepas dari apapun sebutannya, esensinya adalah pengiriman energi negatif dengan niat untuk mencelakai. Banyak orang takut akan hal ini, tapi ketahuilah, energi negatif hanya bisa memengaruhi Anda jika ada pintu masuk. Pintu masuk itu adalah frekuensi getaran yang rendah. Ketakutan, kemarahan, kebencian, dan dendam adalah pintu-pintu yang membuka diri Anda terhadap serangan semacam itu. Ketika Anda menjaga getaran Anda tetap tinggi melalui cinta, syukur, kedamaian, dan pengampunan, Anda secara otomatis menutup semua pintu itu. Anda menjadi seperti benteng yang tak tertembus. Energi negatif yang dikirimkan akan memantul begitu saja. Orang yang mengirimkannya, mereka akan merasakan dampaknya berlipat ganda. Ini bukan Anda yang membalas. Ini adalah hukum alam semesta yang bekerja. Seperti melempar bola ke dinding yang kokoh, bola itu akan kembali ke pelemparnya dengan kekuatan yang sama. Jadi, bagaimana cara praktisnya? Pertama, sadari saat seseorang mencoba memprovokasi Anda. Kenali perasaannya. Jantung berdebar, perut terasa tidak enak, pikiran mulai panas. Saat Anda menyadarinya, ambil napas dalam-dalam. Tarik napas, hitung sampai 4. Tahan, hitung sampai 4. Hembuskan, hitung sampai 6. Ulangi beberapa kali. Ini akan menenangkan sistem saraf Anda dan memberi Anda jeda sebelum bereaksi secara impulsif. Kedua, alihkan fokus Anda. Alih-alih fokus pada orang itu atau kata-katanya, fokuslah ke dalam diri Anda. Rasakan pijakan kaki Anda di lantai. Rasakan udara yang masuk ke paru-paru Anda. Ingat siapa diri Anda. Anda adalah makhluk ilahi yang penuh cahaya dan kekuatan. Kata-kata atau tindakan orang lain tidak bisa mendefinisikan Anda, kecuali Anda mengizinkannya. Ketiga, jika Anda harus merespons, lakukan dengan netral. Jangan memberikan energi emosional. Pertanyaan sederhana seperti, maksudmu apa? Atau kenapa kamu mengatakan itu? Yang diucapkan dengan nada tenang bisa sangat membingungkan bagi provokator. Mereka harus menjelaskan niat mereka, dan seringkali mereka tidak bisa melakukannya tanpa memperlihatkan keburukan mereka sendiri. Atau Anda bisa tersenyum, pergi. Tindakan ini mengirimkan pesan yang sangat jelas. Kamu tidak layak mendapatkan waktuku dan energiku. Keempat, setelah interaksi selesai, bersihkan energi Anda. Bayangkan cahaya putih terang menyelimuti seluruh tubuh Anda. Membersihkan
sisa energi negatif. Maafkan orang itu, bukan untuk mereka, tetapi untuk Anda. Memaafkan, melepaskan ikatan energi yang mengikat Anda pada mereka. Kirimkan mereka cinta dan cahaya. Doakan agar mereka menemukan kedamaian. Ini mungkin terdengar sulit, tetapi ini adalah tindakan ultimate dari kekuatan spiritual. Mengirim cinta kepada mereka yang membenci Anda adalah cara tercepat untuk menaikkan getaran Anda ke level tertinggi. Banyak dukun atau praktisi spiritual sejati memahami prinsip ini. Kekuatan mereka bukan datang dari mantra atau ritual yang rumit, tetapi dari kemampuan mereka untuk mengendalikan energi internal mereka dan menjaga keselarasan dengan alam semesta. Mereka tahu bahwa pertempuran terbesar bukanlah melawan kekuatan luar, tetapi melawan ego dan emosi di dalam diri. Ketika Anda menaklukkan diri Anda sendiri, tidak ada kekuatan luar yang dapat menaklukkan Anda. Orang yang mencoba menjatuhkan Anda seringkali adalah orang yang paling terluka. Mereka membawa beban rasa sakit, iri hati, dan ketidakamanan. Perilaku mereka adalah teriakan minta tolong, meskipun mereka tidak menyadarinya. Dengan tidak bereaksi secara negatif, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi Anda juga memutus siklus rasa sakit. Anda menunjukkan kepada mereka melalui teladan Anda bahwa ada cara lain untuk hidup, cara yang didasarkan pada kedamaian, bukan konflik. Lain kali seseorang mencoba memancing reaksi Anda, ingatlah ini. Mereka ingin Anda bermain di arena mereka, dengan aturan mereka. Jangan turun ke level itu. Tetaplah di singgasana kedamaian Anda. Biarkan keheningan Anda menjadi jawaban yang paling keras. Biarkan ketenangan Anda menjadi senjata yang paling tajam. Saksikan bagaimana mereka menjadi tidak nyaman, bingung, dan akhirnya tidak berdaya di hadapan cahaya Anda yang tak tergoyahkan. Ini adalah jalan seorang pejuang spiritual, bukan jalan agresi, tetapi jalan integritas. Bukan jalan balas dendam, tetapi jalan penguasaan diri. Anda di sini bukan untuk bereaksi terhadap dunia. Anda di sini untuk menciptakan dunia Anda sendiri. Sebuah dunia yang dipenuhi dengan kedamaian, cinta, dan kekuatan batin yang tak terbatas. Mereka ingin reaksi. Berikan mereka keheningan. Biarkan mereka tenggelam dalam ketidaknyamanan yang mereka ciptakan sendiri. Dan Anda tetaplah bersinar.